ketika Caimin masuk ke dalam koalisi, nah ini akan berubah peta percaturan pemilu. Yang dulu Demokrat, nah kita udah nggak dibahas lagi. Nanti apakah Demokrat masuk ke kita itu lebih bagus, tapi kalau tidak ada, kita lanjut perjuangan. Demokrat ke Gerindra. Kita lanjutkan perjuangan, ada maupun tidak ada Demokrat. Walaupun sekarang ini kita masih berusaha untuk menarik, ya, saking sibuknya. Makin banyak kawan, makin baik. Satu kawan kebetulan juga nggak diundang. terlalu banyak, satu lawan terlalu banyak. Oleh sebab itu dengan adanya Ini siapa Bakorsi yang sudah terbentuk, yang ngomongnya siapa? disampaikan bahwa Bakorsi sudah apa jabatannya sampai nggak ke tahu. STPS. Jabatannya. Dan ini merupakan hal yang sangat baik. Karena apa? Karena kalau kita lihat peta lawan yang sekarang ini sudah mulai goyah, apakah mereka akan bergabung menjadi satu poros sehingga kontestan hanya 2 poros? Nah ini kan, tapi tidak ada masalah. Kita berjuang untuk memenangkan. Amin. Kemudian kalau kita lihat Teman-teman cantik kita. bahwa sekarang sudah diumumkan bahwa mereka akan bergabung antara Prabowo dan Ganjar. Apakah Prabowo sebagai capres ataupun sebagai cawapres, tidak ada masalah. Lawan adalah lawan, kita tetap antisipasi, berjuang dengan semangat. Menang. Kemudian tadi disampaikan hampir tadi dikatakan hampir sekian ratus. Itu kalau kita memanage dengan baik, niscaya. Tapi kita perlu ada satu hal yang perlu kita sampaikan, bahwa semuanya itu tergantung dari Allah. Allah menentukan iya, kun fayakun. Biarpun mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan kecurangan meskipun demikian, tapi yaitu Allah yang menentukan. Mereka punya dana, kita punya tidak punya, tapi kita punya Allah yang maha kuasa dan maha menentukan. Kita akan juga ada bagaimana cara membentuk, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ketua FKP 3 tentang bagaimana pembentukan IT. Kita akan melaksanakan latihan dan kita merasa bangga dulu, ya. Karena masih banyak hal-hal yang di dalam Pembicara dari PKS. di luar itu. Dari PKS siapa namanya tadi? Atau mungkin terpengaruh oleh Agus. calon lawan. Mungkin kita tadi sudah mengumumkan 70 juta, kita sudah mencapai 50%, tetapi itu baru perhitungan. Kita tidak tahu apakah di sana dia masih tetap setia kepada kita. Iya benar. Apakah nanti ada hal-hal kecurangan yang lain. Kita tahu bahwa kita tidak hanya melawan partai koalisi yang lain, tapi kita juga melawan partai-partai non resmi. Pinter gitu ya, nggak terpengaruh sembakonya, ambil Di luar aja. partai-partai non resmi. Contohnya partai intelijen. Ya, kita tahu intelijen dan sebagainya, apakah di daerah atau di pusat, itu mereka sudah insight mulai 6 bulan yang lalu. Tugasnya apa? Untuk mempengaruhi dan mendapatkan suara. Itu baru intelijen. Partai sembako. Kemudian kita tahu ada kehakiman, kejaksaan, kepolisian. Kita harus berpikir hal-hal yang seperti itu. Kepolisian, KPU, MK, Bawaslu, itu di tangan mereka. Dan yang paling mendasar adalah partai pemimpin wilayah di daerah, antara lain PNS juga PNS itu. Kemudian Suara PNS bayangin. Bupati, itu sudah pejabat-pejabat baru bentukan dari pemerintah. Pasti kita punya nalar bahwa mereka mempunyai visi-visi tertentu. Sudah banyak hal-hal yang sudah diindikasi dan sudah dirasakan oleh kita. Mereka mempunyai visi yang mempengaruhi jalannya pemilu. Jangan kita merasa bangga kita sudah banyak. Kita perlu kurang kalau perlu.
kita tingkatkan lagi. Karena hari hanya itu adalah nanti. Ya. Oleh sebab itu masih ada waktu. Kemudian yang perlu diketahui bahwa beberapa skenario pemerintah yang sudah banyak yang sudah dilaksanakan. Skenario pemerintah sudah banyak dilaksanakan, mulai dari penjegalan, melalui MK, kemudian aturan-aturan yang oleh KPU maupun Bawaslu yang berat sebelah tidak adil. Ini adalah tantangan buat kita. Ini adalah tantangan buat kita, sehingga kita harus tetap berjuang. Walaupun kita sudah sampai ke dalam ke saksi-saksi, mungkin saksi-saksi dulu tidak dibayar, kami tahu bahwa saksi tidak perlu dibayar, kita berjuang. Ya. Kita tahu kalau kita lihat di Bantah Najwa kemarin, calon presiden diberikan pertanyaan, diberikan tanggapan hal yang perlu disampaikan. Mereka mengatakan bahwa pasangan Anies adalah pasangan yang terendah dalam soal harta. Kita tahu bahwa soal harta itu adalah hal yang mungkin dipandang sebagai hal yang, ya katakanlah, hal yang menentukan kemenangan. Tidak. Yang menentukan kemenangan adalah kita semua, perjuangan kita, setia, loyal. Disampaikan juga oleh para tadi yang penyampaian. Sudah saksi di lapangan. Apabila ada ini, ada itu, ada dan sebagainya, ada kecurangan. Sampai sekarang pun kecurangan sudah ada. Kalau kita perhatikan kemarin di daerah Depok, kita temukan bahwa setiap suara data pemilih yang akan kita coblos itu tidak jelas. Dari sekian banyak orang di banyak daerah itu, kita tidak mengenal orang-orang yang tertera dalam suara itu. Oleh sebab itu kita yang tahu nanti, kita mengenal daerah-daerah masing-masing, kita bisa melihat, menanyakan, bahkan mempertanyakan, mengapa orang yang tidak dikenal ini kok ada di daerah saya. Nah ini yang perlu diwaspadai. Beberapa kecurangan sudah direncanakan oleh mereka, dan sudah direncanakan bagaimana mengatasi apabila sudah ketahuan. Akhir yang saya dengar dan saya kasih bahwa skenario pemerintah adalah Anies menang tapi tidak dilantik. Ini ya, Anies menang tapi tidak dilantik. Maksudnya apa? Pengertian maksud tersebut. Ya mungkin ada hal-hal yang tidak mungkin sehingga Anies tidak menjadi presiden. Dia nggak batal ada pakai ditemukan ini itu. Padahal itu rekayasa. Mereka kurang pintar di situ. Menghalalkan segala kecurangan yang ada, yang sudah disiapkan oleh mereka. Kita wajib antisipasi. Oleh sebab itu apabila ada sekarang ini kecurangan yang sudah ada, apakah itu masalah DPP, kemudian masalah pemaksaan, baik secara moral maupun secara fisik, baik itu kita sendiri maupun keluarga, kita viralkan. Ya, kita sekarang masih akan membentuk command center, istilahnya seperti kalau di TNI itu puspoda, Pak. Kita menerima aduan-aduan dari masyarakat, yang utamanya dari itu saja, masih banyak yang lain, sebetulnya panjang yang akan saya sampaikan, nanti diskusi akan kita sampaikan. Demikian saja, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing, tolong disampaikan, tolong disosialisasikan bahwa kita akan ada suatu, ya mungkin tempat pelaporan pengaduan. Nanti akan ada puspoda, kemudian dilewati oleh kita semua, kemudian kita menerima, sehingga jangan kita berikan kesempatan sekecil apapun untuk melaksanakan kecurangan. Ya. Jangan kita memberikan kesempatan untuk mereka mengadakan atau melaksanakan kecurangan. Viralkan. Apakah mungkin ada didesak oleh
orang-orang lain, mungkin nggak mungkin lah, mungkin di dalam provinsi mungkin sudah ada perintah untuk melaksanakan kecurangan. Mungkin di tingkat kabupaten sudah ada yang diperintahkan untuk memberikan atau melaksanakan kecurangan. Sampai mungkin di desa kemarin kepala desa sudah dikumpulkan. Wah, berapa ribu kepala desa sudah dikumpulkan oleh Pak Presiden Jokowi. Ya, kalau di sana sudah diberikan dan juga diiming-imingi akan ditambah masa jabatan kepala desa. Nah, ini kan memberikan suatu janji. Ya. Terima kasih atas penyampaian yang disampaikan kepada kita. Beliau tadi telah memberikan semangat dan inti dari kemenangan adalah kerja keras, ya, militan, ya, itulah yang menjadi dasar bahwa kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sebentar nanti kita akan mengadakan diskusi, ya, kalau ada yang menyampaikan dari peserta kita. Kami persilakan yang kedua adalah dari FKP3, Bapak Marsikal Madia Purnawirawan Muhammad Sofi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Lukman, Bu Tata, Pak Dedi, dan semua anggota Bakorsi yang hadir di sini. Saya lihat mukanya sumringah semua. Mudah-mudahan mantap dan militan. Jadi ini terima kasih. Kami diundang pagi ini di tempat ini, kami belum pernah ke sini. Mungkin kita belum pernah saling kenal, kecuali beliau yang saya sebut tadi. Ya. Saya di sini membawa kurang lebih 10 orang, semuanya jenderal. Gak main-main ini, ya gak main-main. Tadi sudah disebutkan, kalau saya Marsikal Madia TNI Purnawirawan, Saudi, Angkatan Udara. Ya. Coba kita dari ujung situ, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Jenderal Polisi Irwan. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana Madia TNI Purnawirawan Dedi Mubikon pribadi dari Angkatan Laut. Terakhir saya sebagai Komandan Sesko TNI di Bandung. Pertama TNI Purnawirawan UTS Halilim. Saya terakhir sebagai Kadis Kumal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Yusri Hediaman Purnawirawan. Jabatan Direktur Pengamanan Obat Makanan Badan Pengawas Makanan. yang keras nih biar bener nih ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal TNI Dedi Priyatna Purnawirawan, jabatan terakhir Direktur Bais TNI. Tugasnya menggalang teroris. Ngeri. Saya Marsikal Madia TNI Purnawirawan Tamsil Malik dari Angkatan Udara, terakhir sebagai Komandan Jenderal Angkatan TNI. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Fauji, dulu Direktur Cabangan Polisi Militer. Wah, yang belakang itu, yang ngumpet-ngumpet. Silakan Pak Iman. Saya Marsikal Muda TNI Purnawirawan Iman Sudrajat. Oh, masih muda ya? Terakhir asisten potensi Liga Tanah Kasau. Salam perubahan. Mantap. Dan sebelahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Jenderal Polisi Purnia Wirawan Anas Yusuf. Terakhir saya dosen di Lemhanas, sebelumnya Gubernur Akademi Kepolisian. Najir Shah, Purnawirawan, Marskal Muda TNI Purnawirawan. Terakhir Asisten Polisi Dirgantara Kasau. Siap. Ketua saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Mardiono. Pengalaman masalah pemilu kada 7 tahun di Polda. Jadi saya pelaku kecurangan. Dihukum dulu, Pak. Dihukum dulu. Dihukum dulu. Ini sudah kembali ke jalan yang benar. Oh, gitu. Sudah insaf. Udah tobat ya? Hidayah. Kita dengarkan dulu. Hari ini karena saya melihat kondisi dan ada maka saya sadar. Sebagai taubat nasuha. Habis. Terima kasih ya. Berarti kita sudah kenalan semua. Jadi ini yang saya bawa hanya perwakilan sebagian kecil. Oh, bagiannya kecil itu. Banyak ada lagi. Gimana Jadi besar ya? Ada angkatan darat yang berpengalaman, ya, angkatan laut, angkatan udara, polisi, ya, polisinya PM, ada polisi yang ada, Pak polisi itu profesor. Nggak mau ngomong aja, itu bilangnya profesor. Jadi nggak main-main dia, serius. Ya, jadi kita ini namanya FKP 3. FKP 3 itu apa? Forum Komunikasi Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Isinya apa? Jadi jangan salah. Jadi kita hanya terbentuk awal Februari karena apa? Karena kita melihat situasi negara dan keprihatinan kita. Makanya kita dengan hati yang tulus kita berkomunikasi beberapa orang, akhirnya sampai besar sekarang kita sudah 150 jenderal. Jadi ibu-ibu dan bapak nggak usah takut. Kita juga ada dibuatkan bapak ibu sekalian. Tujuannya apa tadi saya sampaikan kan? Mendukung kami memenangkan perubahan untuk keadilan. Kan kita udah sering dengar Pak Anies kalau menyampaikan pidatonya kan. Kita memasukkan semua dalam pemerintah, dalam pendidikan, dalam kesehatan, adil di mana-mana rumah sakit ada, ya kan? Lapangan pekerjaan, pembangunan. Kalau ditanyakan infrastruktur gimana, setuju. Tapi dimasukkan faktor keadilan. Ya kan? Yang jalan jangan digusur. Paham di situ sehingga berhasil. Setuju. Nah, kami ini memiliki juga seperti Pak Kursi tadi, ya, ada di wilayah Jawa Barat. Ini ketuanya beliau nih. Nih, Brigjen Rusdi. Kemudian ada juga di Jabodetabek dan Banten, Pak Iman itu. Ya, tadi sudah dijelaskan sama beliau-beliau ini kan, ketua Jarnas, ada Pak Korsi, ada Forkom, ada Sekber, ada Korea, banyak sekali. Jadi ini kita harus himpun. Kalau tidak kita kan sama kan, kalau sapu lidi jadi satu bisa untuk macam-macam. Tapi lidi sendiri-sendiri nggak bisa. Jadi ini harus dihimpun. Ketua-ketuanya harus sering ketemu lewat Zoom atau lewat apa dengan kita yang berpengalaman tadi untuk urusan pemilu. Bagaimana melatih seorang saksi itu? Saksi itu dilatih bukan hanya pandai dan paham, tidak cukup, tetapi berani. Ya. Kalau nggak berani nggak berani. Kita baru diintimidasi sedikit udah kaku kita kan? Ya nggak boleh. Tadi kan udah janji tuh, karena Pak Dedi kan kita satu orang berapa tadi 3 atau 4 itu. Saya nggak tahu nih kalau biasanya berbeda gimana itu.
itu kayak begitu kan? Kami di TNI Polri juga begitu. Harus bisa membawa lagi teman-temannya yang seirama dengan kita. Karena ada yang nggak seirama, ya kan? Mudah-mudahan kita sadarkan bahwa ini yang benar. Irama suka. Nah, dengan kebenaran tadi itu mudah-mudahan Mana apa itu? kita di FKP 3 ini juga punya tim kerja. Jadi kita bukannya sekedar kumpul-kumpul aja. Kita punya tim kerja. Timnya itu apa aja? Tim hukum punya. Kalau bapak-bapak pernah dengar kejadian beberapa tahun yang lalu di Ciamis ya, ada pendukungnya Anies yang diserang massa atau apalah itu. Kita hadir di sana memberikan bantuan hukum. Dan salah satunya Pak Rusli. Kemudian pada waktu kita masih bergabung dengan Demokrat, PK Pak Muldoko, kita juga jadi sahabat pengadilan. Karena kita punya pengalaman dengan hal tersebut. Jadi tim kita ini lengkap. Ya, tim hukum, tim IT. Pada waktu itu saya sudah sampaikan ke Tata sama siapa yang hadir ya, Mas Fiam tadi. Kemudian tim relawan, tim strategi dan kontingensi. Jadi kita harus punya strategi. Gimana memenangkan ini? Nggak cukup cuma rame-rame gerudak-geruduk itu, nggak bisa. Jadi ada strateginya diatur. Ya. Kontingensi itu apa? Kalau menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, harus kita siapkan. Bagaimana caranya menghadapi sesuatu yang kita tidak. Nanti semakin kita sering ketemu, semakin kita tahu, ya kan? Bagaimana cara-cara tersebut? Karena kan kenal dulu, ya kan? Kalau baru kenal langsung itu kita malas, ya kan? Kalau kenalan dulu jadi nanti pulang, wah tadi yang presentasi dari Purnawan produk ganteng katanya. Yang biasanya kita ada. Masih ada istri nggak Pak? Tanya masih ada istri nggak? Boleh daftar nggak Pak? Lamar. Terima kasih Pak Gus datang ya. Waduh, ini mantap sih. Ini orangnya militer banget. Kita program berikutnya untuk FKP 3 ini apa? Dalam waktu dekat. Jadi kita harus konkret, waktu kumpul terus ini. Ya. Pertama apa? Saya sudah ketemu dengan Pak Anies, sudah ketemu dengan Cak Imin. Jadi dalam waktu dekat, beliau-beliau ini dengan ketiga partai pendukung akan deklarasi. Ya. Nasdem, PKB, PKS, dan Pak Anies, Pak Muhaimin akan deklarasi. Dan kita hadir di situ. Siap. Ya. Para jenderal-jenderal dan seluruh Pak Korsi atau relawan-relawan itu. Ya. Jangan kita di belakang. Tidak ada gunanya itu. Jadi tampilan penuh Pak, ya di belakang. Menggaungkan kepada seluruh masyarakat Indonesia biar tahu bahwa kita ini ada di pihak yang benar. Supaya mereka mengikuti. Yang kedua apa? Bapak Ibu sekalian tadi yang sudah disampaikan Pak Dedi sebagai saksi, ya kan? Saksi itu ada dua. Jadi dalam pemilu kali ini kan ada pilpres, ada pilek. Pilpres saksinya bapak-bapak ini. Gak mungkin kalau dari partai udah ngurusi legislatif. Ya, sanggup nggak? Sanggupnya kalau sanggup? Ada yang nggak sanggup gitu. Sanggup? Udah balik aja kan. Jadi tadi bahwa ini kita kumpulkan ini adalah untuk saksi pilpres. Ya, itu yang perlu kita latih tadi Pak Wardiono yang pengalaman segala macam nanti akan detail itu. Kita dilatih nggak cukup jadi kita cuma saksi. Begitu gebrak sekali di sana, Mengkeret. diancam minggir kita. Wah nanti dikasih tahu caranya, nggak usah khawatir. Yang penting mentalnya dan niatnya tulus ikhlas untuk menjadi saksi. Amin. Yang ketiga tadi kegiatannya apa? Pertama tadi deklarasi, kemudian saksi kita briefing. Yang ketiga apa? Kita nggak cukup menggaungkan pemilih supaya memilih Amin, saksi katakan tadi Bu Tata bilang 100. Kurang dingin. Bukan nggak banyak itu, tetapi itu semua nggak ada harganya kalau kita Banyak, bisa bukan kawal kurang dingin. IT. Banyakan orangnya, nggak imbang. Bisa. Jadi tim IT itu mulai dia di level TPS. Kanan kiri ada gitu. Harus ada. Kanan kiri depan belakang ya. Namanya IT, teknologi tidak akan berfungsi kalau tidak ada orang. Ya kan? Nggak ada saksi, nggak jalan ini. Jangan dianggap pelaku dewe, nggak bisa. Ya, perlu orang. Hanya perlu komunikasi kan. Jadi mereka disiapkan di tiap TPS, saksi itu ada. Nanti gampang itu. Jadi pakai HP,
Mudah-mudahan semua punya HP ini. Kalau belum punya minta Bu Tata lah. Ada kameranya, bisa ngirim berita internet. Ada kuota. Ada bilang sanggup tidak dibayar. Kan begitu tadi. Ya. Kita sama nih. Jadi kita terus kita sampai ada kita nih iuran. Ya. Jadi karena hati tadi itu, ya. Jadi saksi tadi di TPS ada saksi, di kecamatan juga harus ada saksi. Jadi bukan hanya di TPS. Di TPS mungkin betul satunya kemudian dikirim bus. Kan berjenjang ini kan. Iya. Lewat kecamatan 445, gak ada saksi masalah. Iya. Ya kan? Di kecamatan, di kabupaten harus Iya. ada saksi. Harus Di dikawal provinsi terus. harus ada saksi. Nah, IT ini bisa men-trace semua kejadian-kejadian ini. Kalau ada kecurangan Bapak Ibu tinggal seret foto aja, udah ada tim verifikatornya. Dan tim ini sudah mendapat assessment dari KPU, Bawaslu, udah canggih ini pokoknya. Ya. Karena mahal, ya kan? Tapi kalau iuran semua cukup sih. Ya pasti ada lah nanti, saya yakin lah. Kalau tadi Bu Tata kan bilang besar-besar nggak akan membantu kita. Ya sekarang, one day pasti. Jadi kita harus yakin. Kalau nggak yakin gimana kita kan? Ya kan? Jadi yang penting sekarang kita bersinergi, sudah tahu apa RKP 3 tadi, bagaimana caranya kita mengembangkan. Tadi kan ada fungsi elektoral, itu sebetulnya sinergi. Ya kan? Dua fungsi apa tadi? Pengawasan, terus ketiga kalau nggak salah evaluasi. Ya, ini perlu kita sinergikan, makanya harus sering-sering ketemu Pak Dedi. Berapa kali sehari Pak? Gimana begitu Pak Lukman? Siapa dia ya? Bu Tata siapa dia? Nah, kalau bos-bosnya siapa dia, yang lain kan pasti sami tawatona. Amin. Nggak ada yang sulit ini sebetulnya. Nah, saya pikir terus nanti kan nggak kebagian. Yang jelas kita sekiranya nanti lihat aja ini. Pak butuh. Karena ibu ini lebih jeli. Ya, saya lihat kalau ibu nggak ada kedip dari tadi. Pak, Anda yang nanya masih ada istri nggak? Kalau itu Japri. Yang keberatan. Jadi saya senang sekali terus terang bertemu dengan Bapak Ibu semua yang punya semangat tinggi ya, dengan hati yang tulus untuk mendukung pasangan anak ini dimenangkan di 2024. Amin. Terakhir saya tutup pakai pantun. Biar dibilang cakep. Belum. Buah yang manis dibagi 4. Dukung Anies di 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ya, kita semakin kuat ya. Ini ada diberikan motivasi dari para jenderal ini luar biasa. Yang menambah energi kita insyaallah untuk berjuang bersama. Ya, sambil sebentar kita akan nanti kembangkan dalam diskusi, insyaallah. Dan kesempatan berikut kami persilakan yang mewakili dari DPP PKB, Bapak Zainul Munasihin. Baik, kami persilakan. Sinergi dengan seluruh jaringan relawan Anies Muhaimin atau Amin. Kenapa? Karena hari ini bagi PKB sendiri, Jenderal, mohon maaf ya, bagi PKB sendiri ini adalah pertaruhan pertama PKB ikut Pilpres. Karena baru kali ini ada kader utama PKB di kertas suara. Benar, benar. Loh, kan kemarin ada yang akan ada yang Maruf Amin. Iya, itu memang pendiri PKB tapi bukan ketua umumnya PKB. Jadi itu beda, tentu beda. Oleh karena itu bagi PKB, mohon maaf Jenderal, tugas PKB ini menjadi ganda kader PKB. Bukan hanya ngurusi pileg, tapi kita juga punya kewajiban moral untuk mengangkat ketua umum PKB menjadi. Dan alhamdulillah hari ini sinergi partai politik, pengurus partai, kader partai dan relawan di daerah-daerah sudah mulai terbentuk. Kemarin ke sana saya
Sukabumi juga, karena kebetulan dapil saya Sukabumi. Saya menemukan satu fenomena yang sungguh luar biasa, yang saya sendiri merinding Jenderal. Saya sampaikan. Saya kemarin ketemu dengan salah satu ketua Robiqah Alawiyah Habib Hussein Alata. Beliau menyampaikan bahwa hari ini seluruh jaringan habaib, seluruh jaringan ajengan yang selama ini, yang selama ini berseberangan tanda kutip tidak satu gepom dengan PKB, hari ini menjadi satu barisan dengan di Sukabumi. Itu antara kelompok-kelompok itu dengan kelompok-kelompok NU selama ini begini, Pak, sangat keras. Selama 12 tahun mereka nggak pernah ketemu. Di majelis taklim mereka bertempur, di jamaah mereka bertempur. Hari ini mereka ketemu rangkulan semuanya. Dan tekad kebersamaan itu sekarang betul-betul menjadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Bakorsi Nasional, yang saya hormati perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, perwakilan dari Partai Nasdem, perwakilan dari para relawan, wabil khusus para jenderal-jenderal, makasih sudah bergabung dengan kita luar biasa. Kalau jenderal-jenderal postur tubuhnya tinggi, kalau PKB ya segini-segini PKB. Karena geng politik di PKB itu ditentukan berdasarkan tinggi badan. Tidak boleh melebihi kemampuannya. Jadi kalau Bapak itu nanti ketemu sama pengurus PKB, ya kira-kira segini-segini. Dan kalau sekarang kita ketemu sama para jenderal yang posturnya tinggi-tinggi, kita semakin rasanya itu semakin yakin dan mantap untuk memenangkan Anies Baswedan. Bapak sekalian, tadi Pak Jenderal dan juga dari relawan yang lain sudah menyampaikan. Kami dari PKB tentu sangat berterima kasih, mengapresiasi koalisi perubahan dan persatuan, menyatukan seluruh kekuatan yang selama ini tercerai-berai, seluruh kekuatan yang selama ini menjadi bahan adu domba, Kekuatan Islam. Kekuatan yang selama ini sengaja dipecah belah. Tapi Pak Anies dan Pak Muhaimin berhasil menyatukan semuanya. Dan kita semakin mantap dengan dukungan para jenderal dan juga seluruh relawan yang ada di sini. Insya Allah tanda-tanda kemenangan itu semakin ada. Suara langit dan suara buminya semakin menyatu. Amin. Salah satu tandanya apa? Tangan juga mulai grogi. Awalnya mau main sendiri-sendiri. Begitu nggak yakin lawan kita, mereka mau menyatu. Kalau itu juga susah, tapi seandainya mereka bersatu pun kita tidak akan pernah takut. Karena takdir kemenangan Anies Muhaimin insya Allah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Hari ini semua orang berdoa menjawabnya amin. Amin. Orang sholat menjawabnya amin. Amin. Sekarang mereka bingung, mereka yang tidak mendukung amin, kalau sholat, kalau setelah Fatihah waladhdallin, bingung mereka. Menjawab amin kok kampanye, nggak menjawab amin, nggak dapat sunnah Nabi. Kalau mau nyebut pasangannya juga susah. Kalau pasangannya Ganjar dan Ridwan Kamil, berarti kan waladhdallin garing. Kalau pasangannya Prabowo Erik, waladhdallin bori kan. Jadi tidak suka. Ini memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Anies Muhaimin memang mendapatkan dukungan dari seluruh
Ya, itulah orang PKB orang itu. Syarat jadi pengurus PKB itu harus pintar bercanda. Karena ketua umumnya pintar bercanda. Kalau ada pengurus PKB kalau nggak bisa bercanda dipecat sama mereka. Kita pelawak masuk yang memperkenalkan diri singkat saya jadi Munazir, pengurus DPP PKB sekaligus saya sekretaris Bapilu DPP PKB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brandon Umar, Sekjen AFC dan di bawah porsi ditugaskan untuk Pokja Aceh sama. Sekjen Aceh katanya. Kita tahu bersama bahwa AFC aja dia. Kan ada AFC Indonesia, ada AFC Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Itu dengan 60% kita bisa mendapatkan suara. Nah, kemarin ada teman relawan kami yang dari Jawa Timur, Pak. Mereka memberi kabar bahwa ketika Cak Imin ditetapkan sebagai cawapres, mereka wah di Jawa Timur sampai di pelosok desanya sampai teriak gembira gitu. Oh, Cak Imin jadi cawapres. Terus mereka nanya, presidennya siapa? Anies siapa? Itulah jadi harapan kami khususnya untuk PKB. Kami relawan ingin masuk ke kandang merah. Selama ini nama Anies belum dikenal gitu loh. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan porsi Jawa Timur atau Partai Nasdem dan Partai PKS supaya mereka lebih dikenal gitu loh, Pak. Mungkin itu aja sih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, tadi saya kira apa yang disampaikan dari yang mewakili dari PKB, Pak Zain bin Nasihin sudah memberikan semangat yang luar biasa. Ya, saya pikir kita dari relawan semakin semangat ini, dari PKB memberikan semangat ya, semakin semangat insya Allah. Berikut, ya para narasumber sudah bertiga sudah mewakili dari masing-masing partai. Mungkin sesi selanjutnya adalah kita berdiskusi, Pak. Kita berdialog, berdiskusi, Pak. Kami persilahkan untuk sesi pertama, pertanyaan pertama kita berikan kesempatan untuk 3 orang. Ada ya? Di sebelah kiri diwakili 1 orang ya. Kemudian yang di sini depan sebelah kanan saya ada. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofandi dari relawan Anies Bersinar. Saya ingin menyampaikan pertanyaan pada bapak-bapak jenderal ini. Siap aja. Jadi saya senang sekali hari ini jadi jenderal walaupun sudah pensiunan tapi luar biasa semangatnya. Ini yang kita harapkan karena saya juga sama dengan Teddy, saya juga dan kawan-kawan saya juga yang ini para jenderal antara lain yang Laksamana Bintang 3, saya juga dan Bintang 2 yang akan darat juga, kami kepolisian juga banyak yang Bintang 2 teman-teman. Tapi semua teman-teman saya ajak tuh mereka di luar masih bersedangan, nggak tahu kalau sekarang sudah bergabung. Bagaimana mensikapi mereka yang keseberangan kita bisa bantu karena memang pimpinannya saat ini kan Pak Agung Gelar ya untuk ketua LPRI-nya putranya AFC. Bagaimana untuk mensikapi kawan AFC Indonesia? Yang pertama. Yang kedua, tadi sudah ada komitmen untuk mengamankan ya. Saya dari daerah Banten, daerah Selatan. Jadi tadi Pak ya Banten ya. Pak Jokowi nih untuk Pak Banten, saya mohon untuk saat ini sama-sama aja tenang-tenang aja, tapi sepertinya siapa tahu itu makin panas. Untuk kami butuh untuk pengawalan, butuh perlindungan. Manakala nanti pada saat makin panas, ini perlu ada
pertemuan ini untuk supaya nanti digabungkan dengan tim Kapolri diberikan dengan Satgas nanti ada koordinasi. Itu kami mohon saya dari Banten untuk namanya nanti dirancang lebih jelas pesan atau nomor HP-nya. Yang ketika terjadi apa-apa ada satelannya karena beberapa teman kami yang dari Kodim maupun dari orang saya ajak mereka ADR sudah mereka berfungsi. Ini yang komitmen saja yang bergabung yang bisa kami harapkan manakala ada masalah. Itu ya, terima kasih. Bagaimana tentang teman-teman terdekat kita yang sekarang ini pendapat tentang pilihan yang jadi sebagai mungkin saya ambil pendapat bahwa mereka tidak sependapat karena mengapa dia tidak sependapat? Mungkin karena takut pertama Pak, karena di daerahnya itu mungkin mereka berapresiasi yang lain mungkin Anies sehingga mereka takut. Yang kedua mungkin karena dia tidak mengenal pasangan kita Pak. Oleh sebab itu kita berusaha untuk mempengaruhi mereka bagaimana track recordnya Anies dan Imin ya, itu kita sampaikan. Baik, kita sudah banyak itu di media sosial, kemudian di televisi, bagaimana dia memberikan pendapat dan sebagainya, bagaimana visi dan misinya, itu kita sampaikan Pak ya. Kemudian kalau masalah takut ya mungkin kita bisa katakan bahwa kita tidak sendirian di sini. Kita tidak sendirian di sini, teman kita banyak. Karena kalau kita sebagai penguasa mungkin bisalah melaksanakan hal yang lain. Tapi kita teman kita banyak, kita tidak sendirian. Itu Pak ya, yang pertama. Kemudian menyikapi tentang ini Jenderal Naga Bonar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Donald Mudi dari BSD yang kebetulan saya ini relawan dari tahun 2014, 2019 dan itu kita ada di pihak 02 Prabowo. Nah, saya pengalaman ini menjadi relawan saat itu. Saya pelaku yang selainnya mengikuti kegiatan outdoor atau indoor itu antusias pendukung untuk pendukung yang 02 itu sangat banyak di mana-mana. Tapi pada kenyataan di ketika pemenangan itu tetap yang menentukan adalah KPU dan Bawaslu. Nah, ini pengalaman kejadian itu akan terjadi lagi di 2024 karena di mana-mana yang saya saksikan baik di sosial media ataupun kegiatan yang bisa saya ikut langsung, Anies itu begitu sangat disambut di seluruh Indonesia. Apalagi di NTB ada kebetulan itu daerah saya di sini Jakarta Selatan tinggal, tapi saya aslinya dari Bima. Itu bisa dipastikan 99% itu suara untuk Anies. Walaupun ada tuan guru Bajang di sana itu nggak laku di sana, karena dia ada di partainya non Muslim. Mohon maaf. Kita sangat fanatik dengan dukungan itu untuk seorang Anies yang dimana memang kita sudah lihat gitu reputasi dan prestasi yang selama ini sudah membuat Jakarta ini menjadi kota yang selevel dengan kota-kota internasional. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, ini lihat bagaimana Bakorsi ataupun yang sekarang dihadiri oleh para pernawiran jenderal ataupun brigadir dari polisi ini yang saya kira pasti tahu lah yang dilakukan untuk melakukan kecurangan dan segala macam supaya ini tidak terjadi 2024. Kita memang banyak dan jumlah relawan, jumlah pendukung, tapi itu bukan yang menentukan. Yang menentukan kemenangan tetap walaupun mungkin pendukungnya sedikit, tapi kemenangan bisa ditentukan oleh lembaga yang berkaitan dengan pemilu itu sendiri. Itu aja mungkin yang jadi pertanyaan saya supaya kita tidak terlalu euforia atau antusias atau mungkin banyak kecurangan ini yang saya katakan tadi adalah terstruktur, sistematis dan masif. Mereka sudah merencanakan. Jadi tidak semua itu kecurangan itu dilaksanakan Pak. Ya mungkin daerah-daerah tertentu yang memungkinkan. Ya karena mungkin di daerah situ mayoritas Anies.
Ini nggak berani juga Pak. Ya. Bagi mereka-mereka yang mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin hanya minoritas, ya inilah biasanya kekurangan itu Pak. Termasuk tadi disampaikan bahwa bagaimanapun kita sudah mendapatkan simpati masyarakat, tapi nanti larinya kecurangan suara. Nah, apakah dirubah atau dimanipulasi yang sudah terjadi. Nah, ini oleh sebab itu kita tadi sudah kita akan membentuk tim IT yang disampaikan oleh Pak Sauji tadi bahwa kita akan membentuk tim IT. Apa termasuk kita akan memberikan bukti-bukti mulai dari kertas ulangi belangko C1 hologram ya. Itu kita akan minta mereka apa tindakan saksi di tempat sana secara berjenjang dengan menggunakan IT yang tadi kita sampaikan tadi. Kemudian bagaimana seandainya di tempat bukan masalah suaranya, mungkin bukti suaranya bahwa di mana di tempat saya sana kok Anies tidak terkenal Pak. Siapa sih wakilnya? Siapa sih presidennya? Nah seperti itu Pak. Nanti TKP saja tidak tahu Pak. Nah oleh sebab itu perlu ada sosialisasi Pak. Nanti akan sosialisasi dari berjenjang dari tingkat daerah sampai ke pusat. Kita sosialisasi terus, jangan bosan-bosan Pak. Ya, kita ngomong sedikit tidak apa-apa daripada kita tidak mau memberitahu atau diam. Ya. Itu saja tadi sudah mungkin ada beberapa yang kira perlu ditambahkan. Ya, kita kawal. Ya, kita kawal nanti ada satgas siapa yang di sana, bagaimana tindakannya, bagaimana kecurangannya nanti, bagaimana cara pelaporan itu nanti kita sampaikan Pak. Kemudian yang selanjutnya bagaimana nanti kalau tidak ditanggapi. Kemudian mereka menyatakan bahwa kita kan sudah sampai ke MK mungkin, kita ada tim hukum. Tim hukum nanti mulai dari tingkat daerah sampai nanti di tingkat MK mungkin. Bagaimana Pak MK kan berpihak sana. Wah ini kita nanti ya akhirnya ya ini yang kita permasalahan kemarin seperti itu. Apakah kita mau populer? Nah ini yang susah ini Pak. Nah kita siapkah kita? Nah kalau seandainya kecurangan itu sampai nanti terjadi di MK dan kita dipaksa untuk tidak, yang sudah saya sampaikan tadi Pak, dipaksa untuk Anies menang tapi tidak dilantik. Nah seperti itu Pak. Nah itu adalah skenario terakhir. Tapi sudah siapkah itu? Nah kita nanti akan merencanakan itu Pak. Kita akan membentuk jangan-jangan sampai itu terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi Pak. Karena populer itu nanti ya mungkin akan lebih kerugiannya juga akan lebih besar Pak. Tapi paling tidak kan Bapak jadi tenang lah kira-kira begitu. Saya pikir dua itu ya tadi pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikut dari PKB silakan Pak. Terutama tadi terkait pertanyaan di Jawa Timur, pertanyaan. Terima kasih ya. Pertanyaan saya aja yang saya jawab. Jangan kepanjangan. Tadi Pak siapa itu yang dari Pak Sopandi. Pensiun terakhir apa Pak? Pensiun terakhir angkatnya apa? Oh, oke. Jadi tadi ditanya bagaimana teman-teman kita yang di seberang sana katakan ya nggak sama-sama kita kan gitu ya. Jadi caranya kita itu ini masalah hati Pak, ya kan masalah pilihan dan hati. Jadi disampaikan saja hal-hal yang baik tentang Anies itu, ya kan? Oh itu prestasinya yang lalu kan selalu beliau mengatakan ada narasi, gagasan dan kerja-kerja. Jadi makanya pengen dilihat tuh track recordnya kan. Jadi sampaikan hal-hal yang positif, yang baik. Yang kedua apa? Ya berdoa. Berdoa mudah-mudahan dibuka hatinya. Yang bisa membolak-balikan hati kan cuma Allah, ya kan? Saya datang ke sini karena Allah yang gerakkan kan. Lewat undangan-undangan tadi. Kalau nggak digerakkan ya nggak ke sini. Ya kan mungkin masih di rumah. Nah, jadi usahakanlah. Makanya kita ini harus jemput bola. Istilah saya jemput bola. Jadi datangi orang yang kenal, sering ngobrol-ngobrol, sampaikan hal-hal baik ini. Baru nanti kita dengar.
wah ini kelihatannya seirama, baru masuk. Kalau belum seirama jangan langsung kenceng Pak, nggak mau ketemu lagi nanti. Ya kan, udah berhenti di situ kan. Nah itu memang perlu sabar kita ini, ya kan, perlu sabar untuk bisa menyampaikan hal positif dari apa yang sudah disampaikan. Yang kedua tadi masalah keamanan ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di tempat Bapak, kan tadi sudah ada koordinator wilayah. Ya. Bapak nanti tinggal komunikasi sama koordinator wilayah, nanti dia punya tim tuh, yang paling tidak bisa membantu lah. Seperti itu, karena kita ini kan sudah pensiun Pak. Kalau pensiun itu nggak di Jember. Apalagi bikin jalan sehat bersama para santri, jalan sehat kaum Sarungan, amin. Kemudian geser lagi ke Probolinggo, ada pesantren besar namanya Nurul Jadid Paiton. Itu tempat deklarasi Gus Muhaimin bersama dengan waktu itu Gus Ali Dekat. Geser lagi ke Pasuruan, ada ponpes besar namanya Sidogiri Pak. Ponpes Sidogiri itu punya jaringan BMT seluruh Indonesia. Omsetnya itu sudah 1,5 triliun Pak, pesantren ini. Santrinya 20.000 Pak, Sidogiri itu. Sekarang pengasuh utamanya kemarin sudah deklarasi mengajak seluruh alumni Sidogiri untuk memenangkan Anies Muhaimin. Amin. Pasuruan geser lagi ke barat, Jombang. Jombang itu ada pesantren besar namanya Tambah Beras. Itu dulu pesantren saya. Tambah Beras itu punyanya Kiai Jiwa Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang juga satu leteng dengan kakek buyutnya Gus Muhaimin, yaitu Babi Sri Samsuri. Hari ini Tambah Beras sudah mendukung Gus Muhaimin. Kemarin Gusnya habis dari sana dan deklarasi. Masalah Berantauman. Oh ya Pak. Iya, Berantauman, Pak Berantauman. Ya, Berantauman. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait bagaimana dengan popularitas Pak Anies di Jawa Timur, tadi disampaikan. Ya, kita kan baru deklarasi tanggal 2 September. Baru 20 hari ya, itu belum 20 hari kan ya. Ya, mungkin ya ini kemungkinan saja, kita juga belum cek lagi ya. Karena kita 1 tahun Pak sama Pak Prabowo, jadi mungkin yang melekat itu Pak Prabowo gitu. 1 tahun Pak pacaran nggak dinikahi kan gitu. Terus dapat pacar baru 20 hari Pak. Mungkin ya mungkin lah. Langsung nikah. Langsung kemudian nikah. Jadi ya masih perlu taruh lah gitu ya gitu. Tapi kan sebenarnya nggak masalah karena kan caiminnya Gusnya sudah melekat gitu. Kalau mereka belum kenal Mas Anies kan ya sudah pilih Gus Imin kan sama saja di kertas suara kan satu kotak. Tapi nggak apa-apa, itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk mengenalkan Gus Imin. Di Jawa Timur, PKI Jawa Timur kita sudah punya program sosialisasi Pak, yaitu kan passing door to door. Jadi dari stikerisasi dari pintu ke pintu, yaitu stiker Anies Muhaimin, Amin ini. Itu kita pakai jaringan banyak Pak. Pertama caleg-caleg PKB. Karena PKB ini kan pemenang pemilu di Jawa Timur, PKB ini. Suaranya kan paling banyak di Jawa Timur. Kita di semua kabupaten punya pimpinan dewan, jadi resources kita untuk bisa sosialisasi ke bawah sangat lebih dari cukup lah untuk Jawa Timur. Dan kita juga punya jaringan pesantren. Hari ini seluruh pesantren besar di Jawa Timur ada di belakang Gus Muhaimin. Amin. Jadi kalau ada klaim, misalnya orang luar klaim bahwa capres ini atau kuatnya didukung oleh kiai-kiai di Jawa Timur, itu nggak benar. Saya bisa tunjukkan, mulai dari Banyuwangi, pesantren besar Banyuwangi itu namanya Blok Aku. Itu sekarang ada di belakangnya Gus Muhaimin, di belakangnya Pak Anies. Amin. Geser dikit ke situ Bondo, ada namanya Rakolen Asad, yang 1 tahun yang lalu sudah menjodohkan Pak Anies dengan Pak Muhaimin yang sempat diungkap di mata Najwa. Itu situ Bondo, Jawa Timur. Kemudian geser lagi ke Jember. Jember itu ada pesantren besar namanya Pak. Tebu Ireng tidak ikut kemana-mana, Tebu Ireng. Iya, netral. Jadi jangan dianggap Tebu Ireng berpihak, enggak. Kemudian geser lagi ke Kediri. Kediri ada 2 pesantren besar, Lerboyo dan Proso. Dua-duanya itu daerahnya Gus Muhaimin, pendukung utama Gus Muhaimin. Salah satu tokohnya namanya Gus Kausar, tokoh mudanya. Itu daerahnya Gus Muhaimin. Ditambah lagi namanya Gus Ikdam. Terkenal itu sekarang. Gus Ikdam itu santrinya Ploso, ikut Gus Kausar. Gitu.
Kemudian geser lagi ke Tulungagung. Tulungagung itu ada pesantren atau rekod namanya Peta. Pondok Peta namanya itu, kiainya dulu kiai sekarang diasuh sama putranya namanya Gus Saladin. Hari ini ada di belakangnya Gus Muhaimin, dan kemarin di Blitar berhasil mengalahkan Bupati PDIP yang bertahun-tahun di Blitar. Jadi hari ini PDIP Pak, kantong utamanya itu Blitar, sedang kita acam Pak oleh PKB Pak. Nah, kita kalahkan di kabupatennya. Di kabupatennya, bupatinya dari PDIP yang sudah berpuluh-puluh tahun sekarang direbut oleh PKB Pak. Kita sedang mengincar kota Blitarnya Pak. Sampai kota Blitarnya kena PKB, ya mohon maaf, nanti makamnya Bung Karno kuncinya PKB. Itu jadi kemudian kita lagi ke mana? Pacitan, Trenggalek ada pesantren namanya pesantren Termas. Kalau itu bukan dayatnya Gusum, itu dayatnya Mas Anies itu kalau Termas itu. Ya, Termas itu. Jadi kalau kita bicara soal basis kultural di Jawa Timur, Mas, nggak usah khawatir. Kita jauh lebih kuat dibandingkan seluruh capres yang ada. Gitu. Amin. Nanti kita sedang memasukkan, nanti bisa di forum pengajian, jamaah torekot, kemudian jamaah tahlilan segala macam, kita punya instrumen semuanya. Ya, siapa ini? Masih 20 hari Mas, jadi ya Mas proses itu. Kira belum ya? Belum datang ya? Siapa sih yang dimaksud? Ya. Kemudian Jawa Tengah, kan kita PR-nya kan Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang itu yang mau datang. Yang mau datang ya. Jadi kalau Jawa Timur, insya Allah Anies, Muhaimin, Amin, kita selesai Jawa Timur. Sekarang Jawa Tengah, bagaimana? Jawa Tengah kita adalah medan pertempuran. Anies, suaranya Amin, suaranya lawan kita juga harus dicatat. Karena mereka tidak akan mengurangi suaranya Amin. Suaranya Amin nggak akan dikurangi Pak, enggak, dibiarkan tetap. Tapi mereka menambahkan suara. Dari mana? Salah satu potensi kecurangannya adalah dari 25% suara yang tidak tetap. Itu jadi, tapi saya kira para janda sudah punya usaha-usaha untuk itu lah ya. Ya, sampai nanti kita jaga dengan jaringan-jaringan langitnya. Semoga nanti bisa akan. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Baik. Ingat Pak, PKB ya hampir mengalahkan Ganjar di Pilgub yang lalu. Ya. Selisih kita dengan Ganjar, awalnya orang mengira ya pasangan Sudirman Said dan Ida Fauzia, kan waktu itu kita pasangan Sudirman Said sama Ida Fauzia melawan Ganjar Pak. Dulu diprediksi Sudirman Said dan Ida Fauzia ini suaranya nggak lebih dari 20% Pak. Prediksinya. Tapi faktanya berapa? Kita 44% Pak. Memang masih kalah sama Ganjar, tapi kita mengalahkan Ganjar. Waktu itu yang turun baru anak buahnya, Ida Fauzia, anak buahnya Gus Muhaimin, Pak Sudirman Said, anak buahnya Pak Anies. Kalau sekarang yang turun bapak buahnya langsung gitu. Sementara lawannya sama Pak Ganjar juga lawannya gitu. Baru lawan anak buahnya saja sudah hampir kalah dia. Apalagi kalau bapak buahnya sendiri yang turun gitu. Jadi kita optimis Pak, Jawa Timur kita belum, Jawa Tengah kita bisa memenangkan. Kalau DKI nggak usah dibahas Pak, DKI itu nggak usah dibahas. Namanya itu DKI itu. Jawa Barat, kalau dengan pergerakan saya semalam di Sukabumi dan di Bogor segala macam, Jawa Barat hanya 70% Mas Anies di Jawa Barat. Ya, jadi kita optimis Pak, tapi saya setuju dengan yang sama yang terakhir tadi, kita tidak boleh euforia Pak. Tetap kita harus bermain dalam konteks teritorial yang paling terkecil, yaitu TPS. Ini enak yang ada baklasinya. Kita HP-nya rusak, rusak. beli baru. Mana Pak? Oh, ini video. Dan pertempuran pemilu yang paling konkret itu adalah TPS. Siapa yang menang di TPS, dia memenangkan pertempuran. Jadi bukan di lapangan bola Pak, bukan juga di pengajian akbar Pak, dan pertempuran itu.
Medan pertempuran pemilu yang paling konkret Pak adalah TPS. Kita harus mengamankan TPS, memenangkan TPS dengan seluruh infrastruktur yang sudah disampaikan oleh para pimpinan kita, para jalan kita. Piranti pengaman yang dibuat. Ingat, setiap pemilu ada 25% sampai 30% pemilih yang tidak datang ke TPS. Setiap pemilu ada 25 sampai 30% orang yang tidak datang ke TPS. Kalau ada orang yang tidak datang ke TPS berarti ada 25% kertas suara yang nggak kepake. Disitulah sumber utama dari kecurangan. Kalau 25% dari 300 suara per TPS berarti ada 75 kertas suara yang nggak kepake rata-rata seluruh TPS. Itu Pak sumbernya. Menuju ke dalam ruangan dan kita sambut beliau. Ya, silakan Ibu Tata. Pak Muhammad Imin Iskandar mau datang. Teman-teman, ini nanti musik kita jawabnya amin amin ya. Amin. Emang punya nomornya? Oh ya udah. Amin, amin, amin. Ya Allah, Bisa lihat kita ini. amin, amin, Nonton punya orang. amin, 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 ya Allah. Nanti minta foto. Amin, 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita kedatangan Yang depan duduk di Posko Nasional Mas Anies. Yang di depan duduk atau jongkok apa tidur? Langsung saja dengan Gus Muhaimin ini teman lama. Setelah 30 tahun baru ketemu. Dulu KKN bersama di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Beliau formanin, saya bawaannya dulu. Selama 3 bulan di sana, kemudian baru ketemu setelah 30 tahun lagi. Jadi alhamdulillah ini barokah. Kebetulan ini teman-teman yang hadir adalah relawan Mas Anies, sudah hampir 2 tahun lebih. Ya di depan duduk. Ini kantor sama, ya. Nah ini kebetulan di sini ada kira-kira 200 simpul, kemudian bersatu dalam bentuk forkom, dan forkom membuat namanya BAKOS, Badan Koordinasi Saksi, karena koordinasi saksi. Pimpinan kita selama ini adalah pengalaman tahun-tahun lalu ketika Pilpres tidak ada saksi presiden di TPS-TPS. Maka kita segera cepat, sudah hampir 4 bulan, ini beberapa sudah kita lengkapi, terutama untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah hampir lengkap. Ini sekarang sedang ke luar Jawa, sehingga kita berharap nanti
kira-kira 2 bulan lagi sudah sampai di KTP. Insya Allah semuanya teman-teman berjuang keras. Selesai itu Gus Muhaimin sedikit bisa menyampaikan arahan buat teman-teman supaya lebih semangat, dan juga kita berharap dengan begini sinergi antara relawan kemudian juga partai politik akan semakin kuat. Monggo. Apa? Bentar. Ini menyambut dengan gembira cawapres kita dan berharap bahwa beliau mau menjadi pembina untuk Badan Koordinasi Saksi Relawan Amin. Nah, untuk itu silakan Mas Lukman untuk memberikan bagian seremoni. Relawan jadi kameramen semua. Depan dia. Silakan kepada Ketua Umum Bakorsi Nasional Mas Dendi untuk menyematkan jaket Bakorsi kepada Gus Muhaimin Iskandar sebagai seremoni. Macet enggak. Buka dulu itu apanya? Wah, lebih ganteng Pak Amin. 2024. Assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, sahabat Lukman beserta seluruh yang hadir. Tata Ujiati, inisiator Forkom Relawan Anies, terima kasih. Mas Dendi Susianto. Nah, Mas Dendi terima kasih, Ketua Bakorsi Nasional. Para perwakilan partai-partai yang hadir yang saya banggakan, sahabat Laode Asadi, Marlina Ida, panitia ya ini, Alfa Kamrila, ya, Alfa Romeo, Niam, Ali Yusuf, seluruh relawan Bakorsi yang hadir dan simpul-simpul relawan Anies yang saya cintai, saya banggakan. Amin. Bersyukur, berbahagia dan haru serta bangga pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat teman semua, terutama teman saya ini, Mas Lukman, ini lama sekali nggak ketemu. 30 tahun tuh, masuk ketemu, sekarang sama-sama sudah gemuknya. Ini ibu-ibu cantik kita, sebut nama. Sebut nama. Tapi saya tahu Mas Bu Yeni, satu lagi Erni Jas tuh, ibu-ibu cantik. Cantik dan ya, bagus, baik. Baik hati dan tidak sombong. Sehingga dimanapun, kemanapun, lama nggak ketemu, pasti pada satu titik pasti ketemu. Nih. Hari ini insya Allah orang-orang baik ketemu untuk perubahan. Amin. Amin. Amin terus. Bapak Ibu sekalian, saya sungguh berterima kasih pagi hari ini bisa hadir dan diundang untuk bersama-sama ikut rapat koordinasi, terutama para jaringan simpul dan khususnya Bakorsi yang memang tepat milih pekerjaan yang pas, yaitu saksi. Memang saksi Pilpres ini penting sekali untuk bukan saja menjaga dukungan dan amanah yang diberikan rakyat, tapi juga kita tahu sepenuhnya sistem pemilu kita membutuhkan kontrol masyarakat, kontrol civil society, kontrol seluruh relawan.
Tuh, Karena sebut apa? nama. Karena kita memiliki wilayah yang sangat luas Dari BEM demokrasi yang Tuh. berjenjang, Kursi rumit, Mas, kadangkala, dan Pogjanya yang paling media. agak parah, demokrasi kita belum sepenuhnya demokrasi yang transparan. Ini membutuhkan proses pembelajaran agar demokrasi kita suatu hari benar-benar transparan, terbuka, sehingga Bawaslu bersinergi dengan seluruh saksi-saksi civil society. Saya ingat sekali waktu pemilu tahun 99 adalah pemilu yang paling terbuka, demokratis, dan terkontrol. Karena itulah rakyat mulai apatis. Suara diukur dengan uang. Yang menang rata-rata yang berduit. Itu pilkada-pilkada ya. Di seluruh Indonesia, jujur saja. Kalau yang nggak berduit hampir sulit menang pilkada. Kecuali ya beberapa 1-2 yang memang mengakar betul. Itu ada yang betul-betul faktor dorongan masyarakat. Nggak lebih dari 10 pilkada yang benar-benar didorong dan didukung oleh masyarakat dengan berbagai pendekatan dan strategi. Karena itu Bakporsi ini sangat penting dan strategis. Bapak Ibu sekalian, pengantar saya adalah bahwa kita terus bersinergi, tanda-tanda alam, tanda-tanda masyarakat mengorganisir dari berbagai lembaga, organ, komponen masyarakat terlibat langsung. Maklum waktu itu banyak donor dari luar negeri yang bantu, sehingga dari PBB, dari lembaga-lembaga negara-negara maju membantu betul karena ingin melihat Indonesia demokratis, terbuka dan maju. Siapa namanya? 3 pemilu sampai Nama-nama. Bu Neti. Dari kemandirian itu harus dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol. Dan sayangnya dari pemilu ke pemilu masyarakat relatif mulai pasif. Kenapa pasif? Ya banyak faktor. Pasif dan merasa tidak terlibat itu sejak pemilu kada secara langsung, pilkada. Pilkada ini merusak tatanan. Kenapa merusak tatanan? Karena pilkada menghalalkan segala cara. Jadi politik uang merajalela, politik pemaksaan merajalela. Kayak contohnya orang-orang NU itu yang menjadi keluarga saya itu rata-rata itu kalau punya mau nggak perlu diomongkan. Tapi sebetulnya gelora kemauannya tinggi. Biasa orang Jawa santri terima ini antum. Jadi kalau disuruh protes itu malas. Nah begitu dipicu sedikit aja harapan itu mereka apa? Mereka hidup, mereka kemudian bergerak, mereka kemudian terpacu untuk melakukan sesuatu. Itu yang namanya silent hope, harapan yang tersembunyi, yang kemudian ketika ada pemicunya, penggeraknya, dan itu akan menjadi energi yang luar biasa. Nah, silent hope ini rupanya luar biasa, terutama dari seluruh kalangan yang selama ini kelihatannya santai diam, tetapi sebetulnya penuh harap dan cemas. Sebuah perwujudan yang harus dihadirkan 2024 adalah perubahan yang dramatis dan lebih baik. Itu harapannya. Apa itu? Sistem demokrasi yang sudah mulai maju ini harus sedikit lagi disempurnakan. Yang benar-benar mengerti, punya visi, tahu persis perjalanan demokrasi. Nah ini Mas Lukman, Mas Anies, saya, insya Allah sejak mahasiswa sudah tahu Indonesia ini mau kemana sudah tahu. Amin. Kenapa? Karena kita diskusi panjang, melakukan kajian, mengikuti, terlibat di dalam semua proses, sehingga insya Allah kalau kita menang, insya Allah kita tahu persis mau kemana yang terbaik buat bangsa ini. Terutama saya yakin Mas Anies dengan modalnya insya Allah bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Yang pertama menyempurnakan demokrasi. Ini memang agenda yang siapapun yang terpilih sebetulnya kepentingan utama adalah menyempurnakan demokrasi ini. Salah satunya adalah tiga pokok kesamaan di depan hukum dan pemerintahan itu. Jadi tidak ada lagi
mahalnya mendapatkan keadilan di depan hukum dan pemerintahan serta perundang-undangan. Yang kedua, keadilan akses terhadap ekonomi, akses terhadap sumber daya. Ini akses. Ini demokrasi itu kalau semua terlibat. Demokrasi yang baik adalah semua berpartisipasi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja kebebasan. Tidak ada orang merasa takut di dalam mengekspresikan, merasa aman, merasa nyaman. Nah, ini kesempurnaan demokrasi yang kita raih. Dan tentu pembangunan ekonomi yang kedua, setelah demokrasi, ekonomi harus kita benahi, pengangguran tidak boleh lagi besar, syukur-syukur hilang di negeri kita. Yang kedua kemiskinan, yang ketiga tentu saja akses pemerataan. Nah, kalau di NU itu saya menyebutnya maqasidus syariah. Tujuan-tujuan beragama itu apa sih? Satu, hifdzul mal, itu menjaga harta kekayaan, baik kekayaan pribadi maupun bangsa ini. Jadi sumber daya alam tidak boleh diboyak-boyak oleh ada yang salah. Saya nggak ngomong sebentar. Tidak boleh sewenang-wenang sehingga Jakarta menjadi kayak sekarang ini iklimnya apa namanya polusi. Ini karena alamnya memang nggak seimbang pengelolaannya. Itu hifdzul mal, hifdzuddin, menjaga agama, kepercayaan, dihormatinya semua kepercayaan keagamaan. Hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzuddin, hifdzun nafas. Tidak boleh ada yang mati sia-sia sebagai anak negeri. Terjaga jiwa dan nyawanya. Hifdzun nafas. Nah, yang keempat, hifdzun nasl, turunan, terjaganya keturunan. Jadi negara bertanggung jawab kalau ada ibu hamil tidak bergizi, yang dosa negara. Kalau ada stunting, gara-gara stunting itu sebabnya usia 0 kehamilan nggak ada makanan yang ibu bergizi. Makanya nanti kalau kita berpuasa itu kira-kira PKB itu, saya dan PKB itu ibaratnya dua. Yang pertama ibaratnya aliran air. Aliran air cita-cita PKB itu harus terus mengalir, tidak boleh berhenti. Bersama SBY 10 tahun mengalir, semaksimal mungkin mengalir. Bersama Pak Jokowi hampir 10 tahun mengalir, tidak boleh berhenti. Insya Allah bersama Mas Anies deras mengalir akan menjadi gelombang perubahan dan perbaikan. Nah itu kira-kira air. Kalau PKB yang kedua, PKB itu tugasnya agak sulit. Kenapa? Menyambungkan berita langit dengan berita bumi. Hanya orang-orang PKB yang tahu. Menyambungkan berita langit dengan berita bumi. Berita langit baik, loh, buminya kok nggak baik. Berita bumi baik, loh, langitnya kok nggak baik. Ini ternyata amin ini, langitnya baik, buminya baik. Saya ketemu di perintah Kiai sejak tahun 2001, di perintah Kiai di Mekah tahun lalu, di perintah Kiai di Jawa Tengah. Tapi kita anggap itu inventarisir langit. Karena kita lihat di buminya belum ada tanda-tanda. Ratu dunia, kenapa ratu dunia? Karena itu di situ hifdzun nasl, menjaga keselamatan keturunan. Nah ini itu apa lagi guys? Hal yang terakhir hifdzul aql, menjaga pikiran, gagasan, ide, pendapat, diskursus atau apa namanya cara pandang yang berbeda-beda, yang berbineka tunggal ika. Nah itulah kira-kira, hanya ada satu jalan, pemerintahan dijalankan secara konsekuen, nggak usah jauh-jauh, konsisten kepada konstitusi, itu aja udah cukup. Laksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, itu sudah lumayan salah itu. Nah di situ itu belum lagi nanti gagasan-gagasan. Saya yakin saya tidak bisa panjang-panjang karena ini sudah 2 tahun bersama Mas Anies. Saya baru 2 minggu. apalagi Mas Lukman sudah bertahun-tahun dengan Mas Anies, ini sudah hafal. Teman-teman, saya tidak bisa berlama-lama ya. Silakan dilanjut, ketemu lagi pokoknya di TPS. Jaga suara kita, kawal suara kita, satu suara menentukan kemenangan Indonesia. Hidup Bang An.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lama bersama-sama di Jogja, di mana-mana. Insya Allah sudah kalau bahasa sekarang sudah bestie dari dulu lah. Nah, cuman memang jalur anunya beda-beda. Nah, nampaknya kita dipertemukan dalam satu titik mulai perubahan ini, dan insya Allah kita memenangkan pemilu tahun ini. Itulah kira-kira sedikit cerita latar belakangnya sehingga kita bareng-bareng hari ini, dan itu tidak mudah prosesnya, berliku-liku biasa, tangan Tuhan campur tangan di situ. Mas Anies di koalisi lamanya tiba-tiba berhenti, saya di koalisi lamanya juga tiba-tiba sampai pada satu titik, akhirnya baru tahu daripada masing-masing jomblo mari kita ternyata bukan sekedar titik temu sama-sama jomblo, tapi titik temu panjang dari seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kebangsaan kita, kira-kira gitu. Saya dengan Pak Prabowo juga gitu, buminya bagus tapi langitnya gelap. Kira-kira coba. Kalau ingin ilmu mencocokkan langit dan bumi, nah, ikut saya. Tidak mudah mencocokkan langit dan bumi. Insya Allah kita direstui langit dan bumi. Amin. Terima kasih semua rekan-rekan, teman-teman. Moga-moga perjuangan kita untuk rakyat ini, untuk bangsa ini, untuk negeri ini betul-betul terwujud 2024 yang akan datang. Saya yakin semangat kita benar-benar semangat pengabdian untuk yang lebih baik. Amin. Untuk perubahan yang lebih adil. Amin. Semua sudah tahu visinya Mas Anies, semua sudah tahu langkah-langkah yang selama ini saya jalankan. Kemarin saya sudah menyiapkan seluruh inventarisir langkah saya selama 15 tahun. Nanti disinkronisasi dengan langkah Mas Anies selama beberapa tahun gitu. Dan disitulah akan lahir satu gambaran Indonesia masa depan yang akan kita.